Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah takdim kita pada sore hari ini untuk yang ke-779. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita awali dengan sama-sama baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, hari ini yang akan menyampaikan, saya tidak menyebut ceramah, wejangan. Wejangan itu adalah Bapak Sukmo Harsono. Kira-kira orang mana, Bu? Ambon. Orang mana? Orang Ambon. Yang pasti orang Indonesia lah. Tepatnya orang Boyolali. Boyolali itu kalau dari sini perjalanan kira-kira 10 hari. Iya. Ya hari terus jadi nyasar dia. 10 hari kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki. Tapi kalau naik jalan tol, sekarang udah ada tol, 5 jam insya Allah sampai. Kalau naik pesawat 3/4 jam. Di Boyolali ada bandara, tetapi yang punya nama Solo. Iya, benar ya? Tempatnya Boyolali, yang punya nama Solo. Tapi nggak apa-apa, satu negara. Satu negara. Pak Sukmo Harsono itu sambil memperkenalkan ya, nanti kenalan sendiri lah. Beliau dulu itu aktivis di pengajian ini dari awal berdiri tahun 2002-an. Tahun 2002 beliau udah aktif dulu, cuman karena kesibukan akhirnya nggak sempet lagi untuk barang-barang kita secara rutin. Tetapi tetap, karena dulu bendara pengajiannya beliau dulu, bendaranya. Jadi alhamdulillah dengan keterlibatan beliau di pengajian dari awal, bahkan bendara, bahkan termasuk juga kontribusinya lahir batin jasmani rohani. Ternyata nggak sia-sia, Bu, Pak. Hari ini beliau sudah resmi, insya Allah menjadi duta besar berkuasa penuh Republik Indonesia di Panama. Panama itu sebelah mana ya? Panama. Panama itu Amerika Tengah. Kalau nggak salah betul ya? Amerika Tengah. Negaranya nggak begitu gede, kecil. Hanya kira-kira 75.000 km persegi. Kalau Indonesia hampir 2 juta. Indonesia hampir 2 juta kilometer persegi. Jadi kalau Panama 75.000 kilometer persegi, maka kira-kira sama dengan Sumatera Utara kali. Ya, kalau Panamanya. Nanti mana aja sih? Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Jadi 4 negara. Nah, jadi beliau berada di 4 negara. Mudah-mudahan bulan depan berangkat untuk menjadi duta besar mewakili bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebelum beliau berangkat, saya mohon betul hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan kepada jamaah pengajian Daina supaya paling tidak di antara kita yang kepengen jadi duta besar harus ngaji dulu. Seperti beliau kan itu, gara-gara ngaji aktif di pengajian diangkat jadi duta besar. Jadi kalau Pak Edi kepengen juga begitu. Ya kan? Ngaji dulu. Dan nggak bisa ngaji sebentar, dari tahun 2002. Susah juga ya. Susah.
Waktunya insya Allah kita akan berikan ya 20 menit lebih boleh, tapi habis itu tanya jawab. Karena nanti setengah 6 selesai nggak selesai selesai. Aturannya begitu. Jadi setengah 6 selesai nggak selesai selesai. Baik kalau begitu, waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Yai beserta Bapak Ibu jamaah pengajian Rabuan Dapur Dai Nusantara yang insya Allah akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan khususnya dalam COVID saat ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa duduk di depan ini, di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang menurut saya adalah para kiai, para ustadz, ustazah yang jauh lebih ilmunya dibanding saya mengenai masalah keagamaan, masalah keimanan, maupun masalah amal ma'ruf nahi mungkar yang lain-lain. Tadi Pak Kiai menyinggung bahwa saya dari awal memang bergabungnya itu sebelum di Partai Bulan Bintang, di Mubalik Bulan Bintang. Itu benar adanya. Jadi ceritanya singkatnya itu, saya punya teman seorang wartawan, kemudian memperkenalkan saya dengan insya Allah yarham Bapak Ramlan Marjonet Pak Kiai. Beliau mengajak saya bertemu, kalau tidak salah waktu itu di Hotel Borobudur, mengajak saya untuk bergabung ke Mubalik Bulan Bintang. Tentunya bagi saya ajakan masuk ke Mubalik Bulan Bintang itu bagaikan sebuah ajakan yang sesuatu yang tidak pernah terlintas dan terpikir dalam diri saya. Jauh dari sebuah angan-angan. Saya ini agamanya saja pas-pasan. Sholat saja hanya untuk kepentingan diri sendiri, kadang-kadang pada waktu itu masih jauh dari tepat waktu, jauh dari genep 5 itu. Terus diajaknya kok masuk ke Mubalik. Ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib. Saya katakan kepada beliau, ini nggak salah ngajak Pak Ramlan, saya bilang. Saya ini nakal Pak. Saya ini bandel. Jadi karena saya ini masih banyak kegiatan saya sehari-hari itu bekerja di swasta, maka kehidupan keseharian saya masih kehidupan keseharian orang bekerja di swasta. Jadi masih banyak, kalau mengutip istilah itu, masih banyak sering di zaman jahiliyah Pak Edi Abraham. Jadi masih banyak menempuh zaman jahiliyah, suruh masuk Mubalik. Ini mau diapain ini? Coba beliau mengatakan bahwa orang masuk di Mubalik itu membagi peran sendiri-sendiri. Jadi kalau saya nggak bisa ngasih ceramah, ya jangan pernah ngasih ceramah. Bantu yang lain. Nah, jadi bantu Mubalik Bulan Bintang menggunakan kemampuan yang lain. Kemampuan lain itu apa? Ya jadi bendahara katanya Pak. Jadi kalau bendahara urusannya uang ini ya. Nah, jadi akhirnya saya berpikir, mungkin ini jalan yang diberikan dari Allah pada saya untuk belajar menjadi orang baik. Jadi kalau selama ini mungkin berkumpul banyak kepada teman-teman yang sholatnya nggak rajin, mungkin dengan masuk Mubalik Bulan Bintang sholatnya menjadi lebih rajin. Nah, jadi kalau saya selama ini banyak bergaul dengan orang yang nakal, mungkin dengan bergabung di Mubalik Bulan Bintang menjadi berkurang nakalnya. Nah, saya ambil hikmahnya di situ saja. Jadi dari mencoba hijrah mungkin bahasanya dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih baik.
Itulah tujuan pertama saya ketika saya masuk ke Mubalik Bulan Bintang. Dan alhamdulillah memang sampai dengan hari ini saya masih beraktivitas di Partai Bulan Bintang yang tentunya juga menaungi Mubalik Bulan Bintang. Lantas apa yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan pada hari ini? Saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya, khususnya yang seiman dan sekeyakinan, yang usianya lebih muda dibanding saya. Kalau yang sudah lebih senior dibanding saya tidak berani. Ini namanya memuliai orang yang sudah banyak makan asam garam, makan soto, makan tengkleng, makan gulai. Jadi memuliai orang yang sudah banyak makan asam garam dan makanan yang lain-lain saya kira tidak pantas. Maka saya ingin mengajak bahwa di dalam proses sebuah kehidupan itu ada yang direncanakan oleh manusia dan ada yang memang sudah menjadi sebuah takdir. Nah, kita tidak tahu sampai suatu ketika kita mencapai pada satu titik, apakah antara rencana manusia dan takdir itu menjadi sebuah satu kesatuan atau menjadi sesuatu yang memang berjalan beriringan. Kalau tadi dibilang bahwa saya hari ini mendapatkan sebuah kepercayaan dari Ketua Umum Prof. Yusril Iza Mahendra dan Pak Sekjen Afgan Syah Nur untuk bisa menjadi duta besar yang dipilih oleh Pak Jokowi. Adakah ini sebuah rencana dalam hidup saya yang pernah saya pikirkan? Seingat saya ketika saya lulus senior high school, lulus SMA Pak Kiai, itu waktu mengambil jurusan kuliah itu saya mengambil jurusan hubungan internasional karena pengen jadi diplomat. Ya, hubungan internasional itu diplomat. Tapi tidak diterima di UMPTN, sehingga cita-cita itu terkubur. Karena kemudian saya bekerja, hidupnya susah, hidupnya serba pas-pasan. Jadi lebih banyak saya kemudian mendahulukan bekerja, mencari nafkah untuk membantu orang tua, membantu adik-adik. Jadi kemudian baru setelah cukup bisa membagi pos keuangan itu, barulah saya kemudian kuliah kembali. Dan kuliahnya sudah meninggalkan hubungan internasional karena memang sudah terkubur cita-cita itu. Nah, kok ternyata hari ini insya Allah dipercaya menjadi duta besar yang tidak melalui jalur sebagai pegawai Kemlu dan menjadi mahasiswa hubungan internasional. Berarti kalau begitu ini kan di luar rencana. Maka saya menganggap sebagai sebuah takdir. Takdir yang memang Allah bawa saya untuk melaju melalui Mubalik Bulan Bintang, kemudian melalui Partai Bulan Bintang beraktivitas sampai dengan hari ini, dan kemudian dipercaya menjadi duta besar. Jadi ada sebuah keinginan yang terpenggal, tetapi mungkin keinginan ini dicatat oleh Allah SWT, dicarikan pintu atau jalan yang lain yang tidak formal. Kalau formal kan kuliah, hubungan internasional, kemudian lamar menjadi tenaga pegawai negeri di Kemlu, berkarir kan gitu. Ini jalannya dibelokkan. Nah, kemudian tiba-tiba menjadi duta besar. Ini menurut saya adalah takdir. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang lebih muda? Kalau kita berencana, para penasihat-penasihat saya selalu dulu mengatakan bahwa buatlah rencana atau make your plan, rule your plan, start from small, act now. Jadi jangan sampai dalam sebuah kehidupan itu kita tidak pernah punya rencana.
Ingat, orang tua selalu mengatakan gantungkan cita-cita setinggi langit. Kalau cita-cita setinggi langit memang tidak jelas nih Bapak Ibu sekalian. Cita-cita itu sesuatu yang abstrak. Jadi kalau zaman kekinian, maka harus membuat sebuah rencana. Rencana itu tertuang dalam arti apa? Kita mengajak mencari sosok idola. Sosok idola sebagai panutan kita dalam sehari-hari untuk mengejar sebuah cita-cita. Jadi kita persempit Bapak Ibu sekalian. Kita sepersempit. Jadi kalau misalnya saya mengidolakan pemain bulu tangkis misalnya, Rudi Hartono. Jadi nggak bisa cita-cita saya menjadi pemain bulu tangkis. Oke, ini kan terlalu mengawang-awang. Tapi saya ingin jadi pemain bulu tangkis seperti Rudi Hartono. Buatlah rencana, roadmap, jalan untuk bisa menjadi sosok seperti Rudi Hartono itu seperti apa? Baca riwayat Rudi Hartono ini. Nah, kemudian setelah kita punya sosok yang akan kita tuju, buat rencana, ya kan? Jalankan rencana itu. Jadi kalau nggak dijalankan rencana itu ya nggak akan bisa terlaksana. Jadi kalau Rudi Hartono itu memulai dengan latihan bulu tangkis, Pak Kiai, misalnya seminggu 7 kali, ya jalankan rencana itu. Kan gitu. Rule your plan. Start from small. Lakukan dari yang paling kecil dulu. Lakukan yang paling kecil. Jadi kalau paling kecil itu ya mulai dengan bulu tangkis di kampung, ya kan? Punya cita-cita pengen jadi pemain bulu tangkis tapi nggak pernah sama sekali pegang raket, kan lucu. Jadi mulailah dengan melakukan hal yang kecil yang kaitannya dengan permainan bulu tangkis tadi. Dan lakukan sekarang, jangan pernah ditunda-tunda. Tarsok ini adalah penyakit yang menurut saya banyak mengakibatkan beberapa orang mengalami proses penundaan atau kegagalan dikarenakan tidak act now tadi. Jadi rencananya besar, planningnya tidak pernah dijalankan, ya kan? Dari yang paling kecil pun tidak dikerjakan, maka tidak akan pernah tercapai. Begitu orang tua dulu menasihatin saya semacam itu. Nah, sekarang kita tujuannya kemana? Adik-adik kita ini, anak-anak kita nih, rencananya mau kemana? Mau jadi seperti apa? Oh, mau jadi mubalik. Terlalu banyak mubalik. Kurang. Nah, terlalu banyak mubalik top maksud saya. Terlalu banyak mubalik top Indonesia ini yang sering tampil di televisi. Pengennya menjadi seperti siapa? Menjadi seperti almarhum Zainuddin MZ? Atau mau menjadi seperti Ustadz Wijayanto? Ya kan? Atau ingin menjadi seperti Pak Fred Shihab? Atau menjadi siapa? Jadi kemudian buatlah rencana untuk menuju seperti itu. Oh, kalau Pak Kiai ini kebanyakan pendalamannya dalam hal ini, kan gitu. Ikuti jejaknya. Jadi inilah proses menurut saya untuk mencapai sebuah cita-cita kepada generasi yang akan datang. Bahwasanya kemudian nanti Allah mengarahkan ketika kita menemui jalan yang buntu, itulah takdir tadi yang menurut saya Allah yang Maha tahu. Manusia merencanakan, maka Allah yang menentukan jalannya yang paling pas, bisa lebih singkat atau perlu berputar dulu. Itu Allah yang punya kuasa. Tetapi kalau kita tidak mulai dengan sebuah sosok idola, sebuah contoh yang akan kita tuju, dan kita tidak pernah membuat rencana, kita tidak pernah menjalankan rencana itu, baik mulai sekecil apapun, dan tidak segera memulai, maka jalan yang harus kita lalui terlalu banyak berputar-putar. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kemudian mencari alat bantu. Alat bantu ini adalah sarana pergaulan, pertemanan yang bisa membantu mewujudkan cita-cita kita. Mau jadi pemain bulu tangkis yang bagus, kumpulnya sama pemain sepak bola, nggak akan ada yang merekomendasi. Kenapa? Karena pemain sepak bola tidak akan lihat kemampuan kita. Jadi tempat lingkungan bergaul harus mulai kita sesuaikan. Jadi kalau cita-citanya anaknya pengen jadi ustadz, jadi kiai, ya maksudnya ke pondok pesantren.
mulai banyak bergaulkan dengan para kiai, ya kan? Jangan masuk bergaulnya sama musisi. Akan jauh, walaupun banyak sekarang musisi yang kemudian hijrah dari musisi meninggalkan, kemudian berubah menjadi seorang ustadz. Banyak, salah satunya kalau nggak salah dari Sheila on 7 tuh. Dari Sheila on 7 tuh ada yang sekarang sudah berubah menjadi tokoh agama, ya. Itu kan salah satu jalan yang menurut saya berbelok juga tuh. Dari musisi dibelokkan menjadi ahli agama kan gitu. Tapi ya tadi, yang penting setelah kita buat semuanya, sekarang lingkungan kita harus masuk dalam lingkungan yang menyesuaikan dengan apa yang kita cita-citakan tadi. Itu jalan untuk mempercepat, jalan untuk mempermudah. Dengan kita bergaul dengan para pemain bulu tangkis, dengan kita bergaul para kiai, maka akan dicoba dengan cara memberikan kultum. Ini anak kok kultum bahasanya bagus ya. Ini anak kok retorikanya cakep ya. Kok cara membaca ayat-ayatnya kok sangat-sangat apa, kalau bahasa Inggrisnya fluent, fasih, ya kan? Terus kalau ngajar lagi di panggung tuh nggak pakai keluar keringat segede-gede jagung. Nah, orangnya tenang, ya kan? Terus kita lihat kalau dia lagi ngasih ceramah walaupun kultum, jamaahnya senyum-senyum, seneng. Dipantau nih sama Pak Kiai, Pak Ustadz Masrur nih. Wah, kayaknya emang anaknya Pak Edi Ibrahim ini hebat jadi kiai. Kemudian ketika ada pengajian, diajak sama Pak Kiai. Yuk, sekarang sebelum saya mulai, kultum saya kenalkan dulu dengan calon dai muda. Dia bisa ikut diorbitkan, mempermudah jalan dia menuju cita-cita, karena lingkungan tempat dia bergaul memungkinkan dia menunjukkan kemampuan dia. Begitu juga dengan bulu tangkis tadi, karena dia bergaul dengan pemain bulu tangkis, ketika latihan belum mulai, dia datang lebih awal, kayak dia Abraham. Datang lebih awal, main duluan, sambil nunggu yang senior-senior bermain. Ada yang senior di situ melihat, ya anak ini bagus pukulannya nih. Nah, diajaklah dia main, yuk sebelum nunggu yang lain, kamu main dulu sama saya. Kok bisa memberikan perlawanan? Direkomendasikanlah dia, enggak, kamu coba masuk ke klub lah. Nanti rekomendasi saya masuk ke klub Jarum misalnya. Di situ pembinaannya bagus. Jalan terbuka nih. Karena lingkungan tempat kita bergaul tadi itu memungkinkan cita-cita itu, memungkinkan keinginan itu untuk terwujud. Ini yang dimaksud dengan menurut saya adalah kerja keras. Nah, kemudian kerja cerdas. Nah, kalau sudah kerja cerdas, mulailah karena dia sudah mulai diakui memiliki kemampuan sebagai pemain bulu tangkis, maka dia tidak boleh hanya berkutat dalam lingkungan itu. Dia harus mulai menunjukkan eksistensinya. Dengan cara apa? Mulai mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Jangan terus bergaul sama teman kampung, terus badmintonnya sama itu aja. Cukup senang dipuji-puji di klubnya itu bahwa dia adalah terbaik. Tapi dia tidak pernah untuk mencoba keluar dari sarang menunjukkan kemampuan dia. Dia mulai cerdas, memilih di mana dia harus bermain. Tidak lagi di situ. Dia semua cerdas di mana dia harus bermain. Jadi sekali dia bermain, dia tunjukkan kemampuan dia dan mulai ada nilai yang didapat dari permainan dia. Kalau kita ambil contohnya Pak Kiai Ustadz, begitu dia mulai sudah mulai mendapatkan diakui, ceramahnya mulai enak, ya mohon maaf, kalau kita bicara strategi, jangan lagi mau ceramah di tempat yang biasa-biasa aja. Ya mohon maaf, wah kalau yang ini saya nggak bisa ya. Dia mulai meningkatkan kelasnya. Nggak tahu nih kalau ini benar atau enggak Pak Kiai. Bisa bicara strategi soalnya Pak Kiai, ya kan? Strategi menjadi ustadz kondang. Dia tidak kondang kan gitu untuk mempopulerkan kan. Dia mulai juga merambah jamaahnya yang berbeda kelas, ya kan? Dari jamaah misalnya Rabuan terkenal di sini, dia mulai masuk kepada jamaah di kantor-kantor, ya kan? Di kalangan-kalangan eksekutif. Terus nanti mulai di situ di kalangan eksekutif tiba-tiba ada yang menjadi peserta adalah pemret sebuah televisi, ya kan? Dia ceramahnya mulai masuk nih ke perkantoran.
Terus pas di kantor itu ada pemimpin redaksi televisi yang sedang ikut pengajian di situ. Dia lihat, wah, ini anaknya Pak Edi Abraham ini masih muda, mantep nih jadi ustadz ceramahnya ini. Selesai didatengin, mau nggak tampil di TV One? Nah, karena dia memang cerdas memilih tempat di mana dia harus tampil, maka membuka jalan dia untuk tampil di TV One. Kalau sudah tampil di TV One misalnya, mulailah dia sudah menjadi dai kondang. Nah, berarti alhamdulillah cita-cita saya ingin tampil di televisi seperti Ustadz Wijayanto, seperti Zain MZ, tercapailah sudah cita-cita saya. Nah, ini yang dimaksud dengan cerdas. Jadi bagaimana memulai sebuah rencana tadi, menjalankannya dan mencari memang jalan untuk bisa mencapai cita-cita dan harapan tadi. Dan dari semua tadi Bapak Ibu sekalian, tidak akan bisa kuat jika tidak dilandasi dengan bakti kita kepada orang tua. Kunci semuanya adalah berbakti kepada orang tua. Ibu adalah satu-satunya tempat yang terbaik kita untuk memohon agar harapan kita itu dikabulkan. Kita boleh mendoakan wasilah kepada siapapun juga, tapi yang utama adalah ibu, baik masih hidup atau sudah meninggal. Justru ketika sudah meninggal harus semakin sering kita mohon doa restu dengan cara mengirimkan doa. Ibu ini bagi saya adalah sumber terkabulnya sebuah doa. Sumber terkabulnya sebuah doa. Maka saya adalah kebetulan sosok yang mohon maaf, ketika ibu saya meninggal itu belum memiliki kemampuan untuk bisa memuliakan ibu saya. Hanya bisa membantu ibu saya berobat sampai dengan selesai. Kemudian 3 bulan setelah pengobatan selesai, beliau meninggal. Belum bisa merasakan yang namanya jalan-jalan atau menikmati hasil dari perjalanan karir saya. Tidak. Bakti saya hanya sampai kepada mengantarkan baik almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya, bakti saya adalah menemani, merawat dan berbakti kepada bapak saya sampai kemudian meninggal di rumah sakit. 3 tahun persis bapak saya meninggal, ibu saya kemudian juga berpulang. Dan kembali lagi prosesnya sama. Bakti saya adalah merawat beliau di rumah sakit. Disitulah saya merasakan bahwa keikhlasan seorang anak, mudah-mudahan memang benar-benar saya ikhlas bakti kepada orang tua, itu sangat menentukan jalan hidup seseorang, khususnya kepada ibu. Kalau sekarang kita diajarkan menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang tidak mampu, betul sekali. Itu bagian dari memudahkan, membuka jalan yang sulit tadi dengan cara-cara kita berbuat baik. Dan ikhlasnya yang paling penting. Besar kecil gak penting, Pak. Tapi keikhlasan itu memudahkan jalan. Jadi nomor 1 adalah ibu. Ibu dulu yang harus kita muliakan. Kalau sudah meninggal ya muliakan dengan doanya saja yang tiada terhenti. Yang tiada terhenti. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada saudara-saudara yang masih muda-muda yang tadi saya sampaikan, hal ini saya sampaikan untuk kembali mengingatkan diri saya agar senantiasa mengingat masa lalu, menjadikan masa lalu sebagai pedoman langkah ke depan, tidak menjadi orang yang lupa diri. Tetapi dengan berbagi begini, mudah-mudahan selalu mengingatkan saya untuk tidak lupa diri, tetapi selalu mengajak kepada teman-teman yang lain untuk bersama-sama meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dalam bidang masing-masing dengan melalui rute yang mungkin bisa ditiru, mungkin bisa diikuti, tidak harus di copy paste 100%, tetapi dengan cara kita melalui rute-rute tadi, mudah-mudahan
apa yang menjadi kesulitan akan dimudahkan, dan apa yang menjadi harapan akan dikabulkan dengan cara Allah, melalui pintu, melalui jalan yang mana. Tidak sudah kita persoalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mudah-mudahan singkat. Pak Yai sudah 20 menit belum ya? Ya, belum. Hah? 25 menit ya. Jadi dengan rute yang kita tempuh tadi, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan setiap usaha itu bisa berhasil. Nah, kalau kemudian kita berbicara sedikit karena waktu yang masih ada, kita berbicara perihal kesulitan. Kita bicara perihal kesulitan. Banyak cara untuk bisa keluar dari sebuah kesulitan. Saya ingin berbagi cerita. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak Kiai, kalau cerita saya itu salah ya. Kalau cerita saya ini salah. Jadi mohon ampun kalau cerita saya salah. Saya pernah punya teman satu kantor. Kebetulan anak buah saya. Kita kerja di bidang marketing. Sudah hampir deadline habis masa magangnya, belum berhasil. Jadi singkat cerita ya minggu depan dia dipecat lah gitu. Terus dia ngadep sama saya, gimana caranya supaya saya bisa dapat klien, bisa menjual barang saya. Satu aja, kalau enggak bulan depan saya dipecat. Terus saya bilang gini, kamu bawa uang? Bawa Pak. Coba keluarin uang di dompet kamu ada berapa? Dikeluarin di dompet ada 200.000. Ada ratusan, 50-an dan ada uang kecil. Kamu pulang kemana? Pulang ke Bogor. Kamu mau saksi jalan? Mau Pak. Tapi harus ikhlas ya. Seikhlas-ikhlasnya. Jangan pernah ada sedikit pun kamu tidak percaya dan tidak ikhlas. Iya Pak, benar. Oke. Kamu besok berangkat ke kantor naik kereta lagi, iya. Makan siang, iya. Sampai pulang, iya. Perlu berapa buat besok? Saya perlu 25.000. Berarti masih sisa berapa? 175.000. Nanti begitu kamu turun dari stasiun, bagikan uang 175.000 itu kepada orang fakir miskin yang kamu yakini benar-benar sangat perlu uang itu. Kamu mau 10.000, mau 50.000, terserah. Tapi habiskan 175.000 itu kepada orang yang menurut kamu sekitar stasiun sangat membutuhkan uang itu. Malamnya sholat, mintalah permohonan. Satu yang kamu minta, satu yang jelas, clear. Bukan ya Allah bila saya rezeki, saya bilang. Semua rezeki itu luas bentuknya. Satu permintaan kamu. Apa? Saya bisa jual barang Pak. Udah, mintalah terjual barang kamu sebelum kamu dipecat. Itu aja. Kalau kamu ikhlas, lakukan. Sedikit pun kamu ragu, jangan kamu lakukan. Takutnya kamu berpikir, aduh habis semua, hari ketiga saya makan apa nih? Gak ada duit lagi. Besok paginya ketemu di kantor, dia sudah lakukan Bapak Ibu sekalian. Dan dia benar-benar menyatakan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya kayak lagu. Alhamdulillah Pak Ibrahim. Cuma perlu 2 hari barang itu terjual Bapak. Closing, nggak jadi dipecat Bapak Ibu sekalian. Nggak jadi dipecat. Nah, ini juga cerita ini bagi saya, inspirasi ini bagi saya juga menjadi salah satu sarana. Kalau kita punya keinginan, di samping kita berdoa, juga ada perbuatan Pak yang untuk mempermudah. Dan ini paling sulit Bapak Ibu sekarang. Uang pas-pasan suruh ngasih yang lebih banyak kepada orang lain pada saat dia genting.
Nggak gampang itu mencapai nilai ikhlas di situ. Nah, karena dia protes, ya mungkin Allah dengar doanya malam itu. Allah dengar doanya, ya orangnya akhirnya terkabul. Nah, cerita ini, inspirasi ini terjadi sebenarnya. Nah, mudah-mudahan juga bagian daripada yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya harapan, banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk mempermudah. Ya sholat malam, ya zikir, ya wirid, ya membantu anak yatim, kita doa orang tua. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Semakin banyak hal baik yang kita lakukan, dan semakin fokus kita kepada apa yang kita minta dan apa yang kita tuju, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang paling cepat dan yang jalan yang paling baik untuk dikabulkannya harapan, doa, cita-cita, dan keinginan kita semua. Terima kasih banyak, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari yang saya sampaikan adalah karena petunjuk Allah SWT semata-mata. Kalau ada salahnya semata-mata adalah karena kebodohan, kekurangan pahaman saya, dan ketidakhati-hatian saya dalam bercerita atau memberikan memberikan semacam berbagi pengalaman. Terima kasih banyak Yai atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat inspiratif. Ada 3 kalau saya boleh garis bawahi. Yang pertama, tadi dikatakan you plan to work. Anda merencanakan pekerjaan, tetapi tidak cukup sampai di situ. You work to plan. Anda harus juga melaksanakan apa yang menjadi rencana. Jadi antara rencana dengan pekerjaan harus sinkron. Jadi nggak bisa sekedar rencana doang. Yang kedua tadi saya dengar itu, dan ini luar biasa. Apapun niat kita, apapun rencana kita, itu harus ada ridho dari orang tua. Wabil khusus ibu. Kata Rasul apa? Ridhollah fi ridhol walidain, wasahutullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah kepada seseorang anak tergantung ridhonya orang tua kepada anak. Murkanya Allah kepada anak juga karena murkanya orang tua kepada anak. Jadi kalau beliau tadi sudah menceritakan bagaimana pengabdian, walaupun pengabdian anak kepada orang tua dengan biaya, dengan apapun yang dilakukan nggak mungkin bisa terbayarkan. Tetapi itulah pengabdian yang maksimal yang dilakukan. Dan yang ketiga yang sangat inspiratif adalah the power of sedekah. Iya benar ya. Kekuatan sedekah, infak. Jadi kekuatan infak atau sedekah itu luar biasa. Saya tambahin cerita dikit. Jadi ada orang punya utang datang ke Ustadz, saya ini punya utang, mohon diberikan solusi, kira-kira apa supaya bisa bayar utang. Saya udah dengar cerita ini inspiratif. Kan? Akhirnya Ustadz itu nanya, di kantongmu, di dompetmu ada berapa sekarang? Begitu dibuka ada 2 juta. Kata Ustadz, ambil 2 juta itu taruh meja saya, kamu pulang. Kata si orang ini, Ustadz, saya datang ke sini bukan mau ngasih duit. Saya datang ke sini mau minta solusi bagaimana supaya saya bisa bayar utang. Lu malah punya 2 juta malah diminta suruh tinggal, gimana ceritanya? Kata Ustadz, kalau mau tinggal, kalau enggak ambil pulang, nggak usah minta saran. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan terpaksa barangkali ya, ditinggallah 2 juta. Pulang pusing kali di jalan itu, ditabrak mobil. Ditabrak mobil, akhirnya apa? Mendapat ganti asuransi.
nilainya untuk bayar utang lunas. Jadi ganti dari asuransi itu untuk bayar utang lunas. Beberapa hari kemudian setelah dia udah urusan selesai, datang ke Ustaz, dan alhamdulillah Ustaz udah lunas utang saya. Kok cepat amat? Ternyata Allah berikan lunas melalui jalan kecelakaan. Kecelakaan dulu. Jadi tidak selamanya kecelakaan itu atau yang negatif-negatif itu di belakangnya negatif, belum tentu. Jadi kalau ibu kepengen lunas utang, kecelakaan dulu. Ya nggak begitu ya. Ini cuma salah satu contoh bagaimana kekuatan yang namanya sedekah itu luar biasa.